kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pasca ibunda komedian Abdul Latif yang akrab dipanggil Adul, Hajah Umrotin meninggal dunia karena sakit diabetes dan lambung, duka mendalam masih dirasakan Adul dan keluarga. Di hari ketiga wafatnya Hajah Umroni, keluarga menggelar acara tahlilan dengan mengundang keluarga dan tetangga terdekat. Suasana duka masih terasa di keluarga yang ditinggalkan itu. Begitu pula yang tersirat dari wajah Adul. Ia tampak masih menyimpan kesedihan mendalam pasca ditinggal pergi selamanya ibunda yang sangat ia cintai itu. 3 hari kepergian ibunda, keluarga Adul menggelar tahlilan di kediamannya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ya, ini kan tahlilan malam hari kedua ya. Kebetulan cuaca juga hujan ya kan. Jadi ya, alhamdulillah berjalan lancar aja acara ya kan, seperti biasanya. Dari pengamatan yang ada, tampak kondisi Adul tertunduk lesu duduk di pojokan teras rumah tempat digelarnya acara tahlilan. Ia seolah menghindar dari sorotan kamera awak media. Menurut kakak Adul, Arif, kondisi adiknya itu syok, masih sangat terpukul atas kepergian ibunda tercintanya itu. Adul masih suka menangis dan mengingat ibunya dan masih suka menyendiri menghindar dari keramaian. Komedian itu tampak ikut melantunkan surat Yasin dengan menundukkan kepalanya. Sambil sesekali ia menutupi wajahnya dengan buku Yasin yang dipegangnya. Kondisi tersebut seolah menggambarkan suasana hatinya yang sedang berduka ditinggal ibunda pergi untuk selama-lamanya. Ya emang dia shock emang, namanya orang tua tinggal satu-satunya ya kan. Iya namanya ini, aduh gimana ya, saya juga sama ngalamin begitu, namanya kita abang paling tua ya kan. Jadi dia ambruk dia waktu pemakaman. Iya masih lemes aja dia, masih inget lah ya almarhum emak ya kan, karena sayang banget dia setiap pulang syuting dia pulang kemari selalu ngurutin tuh gimana ya kan. Ya nggak nyangka aja dia nggak semangat, emang dia masih namanya ya gimana ya, saya juga udah ngasih nasihat ya sama dia ya kan, biar semangat aja ya kan dalam ini ya kan, namanya udah takdir kita gimana ya kan. Komedian yang rekan lawak Komeng itu masih terpukul dengan kepergian almarhumah Hajah Umroni yang berpulang pada hari Jumat 2 Maret 2023 kemarin. Selama almarhumah ibunda hidup, Adul dikenal sangat dekat dengan mendiang ibunya dan sering menjenguk saat masih sehat. Ia masih belum mau diwawancara dan ketemu banyak orang juga dia belum mau. Belum, sama siapapun dia emang nggak mau ini, emang masih pokoknya gimana ya, saya juga ngeliatnya juga abang ya kan, nggak tega juga ngeliat dia begitu ya kan, lemas aja ya kan, kadang-kadang nangis gitu ya kan. Habis gimana yang ini ya kan, yang namanya baru kemarin ditinggal emak orang tua ya kan, makan juga dia susah ya kan, apalagi ini ya kan, yang ada banyak kan bengong aja dia. Rencananya setelah lebaran nanti, Adul akan mengajak ibundanya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Namun niat baik tersebut sepertinya belum bisa ia wujudkan, keburu ajal menjemput ibunda. Umroh emang mau umroh, iya benar, makanya jangan terbang gimana ya perasaan. Apa hal yang belum ini udah kali, tapi saya nggak tahu ya. Saya juga baru dengarnya pas ini aja. Ya bang. Umroh dari istri saya bilang itu ya kan, keluarga semuanya diberkatin.
Sementara itu di lain peristiwa, bulan Ramadan dimanfaatkan Syakir Daulay dengan mengisi kegiatan religius dengan menghibur para siswa-siswi sekolah Islam di kawasan Serpong, Tangerang. Tak hanya melakukan ibadah seperti sholat dan tadarus Quran, Syakir menyelipkan dakwah nilai-nilai Islam di dalam performnya. Biasanya kalau selain Ramadan ya, job-job off air gini itu diambil cuman sedikit, paling cuman kayak seenggaknya seminggu sekali itu ada gitu, atau enggak 2 minggu sekali. Tapi ketika Ramadan ini memang ya jadi apa namanya, banyak yang diambil gitu. Jadi banyak diambil, hampir kayak udah seminggu bisa 5 kali gitu ya, seminggu bisa 5 kali atau enggak seminggu bisa 6-7 kali kadang gitu. Jadi memang kalau Ramadan itu suka, memang kan ada buka puasa bersama atau apa. Nah, Syakir di situ nyanyi juga, terus Syakir juga ngasih motivasi sesama anak muda gimana sih supaya memang kita dunia dan akhirat tuh seimbang gitu. Di samping itu, seperti diketahui, Syakir yang kerap menggandeng kaum milenial untuk membawa nilai-nilai Islam di dalam syiarnya sempat berkeinginan untuk menikah muda. Syakir mengaku menunda menikah muda lantaran ingin memperbaiki dirinya terlebih dahulu ke arah lebih baik lagi. Luarnya kita harus tahu dalamnya juga. Jadi ya belum ngurusin itulah. Nah, kalau jadi presiden Ijo Tomat, apa sih Ijo Tomat tuh ikatan jomblo terhormat. Jadi ya emang benar. Jadi kita nih jomblo bukan karena nasib ya, tapi karena prinsip. Nah, itu tagline Ijo Tomat. Nah, kalau sampai kapannya sebenarnya belum tahu sih. Kalau dulu mungkin pengennya nikah muda. Dulu ketika orang yang gue sayang itu katakanlah mau nikah sama orang atau nggak mau diambil orang, akhirnya gue menikah waktu itu karena karena egois lah, karena pengen milikin dia. Tapi semakin dewasa pengennya nikah tuh jadi lebih ke pengen nikah nanti tuh ketika memang pengen bawa anak orang ke arah yang lebih baik. Selain itu, kendati lebaran masih beberapa minggu ke depan, tapi jauh-jauh hari Syakir sudah berencana pulang untuk pulang ke kampung halaman di Aceh. Benarkah kepulangannya itu ke kampung halaman untuk menjawab tudingan kabar yang menyebut dirinya sebagai anak durhaka karena melupakan orang tua yang ada di kampung dan jauh dari Jakarta? Gang itu jadi kita makan besar bersama gitu. Jadi makan besar bersama satu keluarga, makan ada kayak gulainya, terus bakar kambing gulingnya gitu-gitu. Terus megang bareng-bareng. Jadi megang itu apa ya, kayak munggahan lah kalau di Sundanya gitu. Sama nanti paling sebelum lebaran tuh biasanya pulang kampung. Ya semoga aja bulan ini Ramadan kali ini bisa pulang kampung. Pemirsa, sosok Muhammad Mu'adz Muwafiq, penghafal Al-Quran dan juga peserta Hafiz Indonesia 2023 asal kota Bekasi, sukses membuat penonton dan juri terkagum-kagum. Kendati usianya baru 10 tahun, tapi bocah yang gemar membaca itu sudah bisa menghafal 13 juz. Seperti inilah penampilan Muhammad Mu'adz saat ditantang untuk sambung ayat. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى يمشي سويا على صراط مستقيم.
Sementara itu, penampilan Ahmad Farid Murtado asal dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan juga tidak kalah memukau. Kemampuan dan suaranya yang merdu saat melantunkan azan membuat para juri dan pemirsa terhanyut. Di kotanya, bocah berusia 10 tahun itu sering diminta untuk mengisi azan di masjid di kotanya. Seperti aksinya berikut ini saat melantunkan azan. Allahu Akbar, Allah.